sekali atas dosa itu mereka taubat. Nah inilah yang digambarkan di ayat tadi. Walladzina idza fa'alu fahisyatan, ada tipe orang bertakwa apabila mereka melakukan satu perbuatan keji seperti maksiat atau awzalamu anfusahum, mereka menganiaya diri sendiri dengan melakukan perbuatan dosa, zakarullah, mereka ingat Allah, lalu mereka istighfar, fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Nggak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka tidak mengekali dosa yang mereka sudah terlanjur lakukan, sudah mereka hentikan. Itu dua orang pertama. Adapun sababun nuzul, ada dua riwayat sebab turun ayat ini. Kalau versi Ibnu Abbas, ada dua orang dipersaudarakan oleh Nabi, yang satu Ansori, satu Thaqafi. Ketika Nabi hendak berangkat safar, Nabi undi antara dua orang ini siapa yang namanya keluar untuk berangkat mendampingi Nabi. Yang keluar namanya Thaqafi. Nah, dia berangkat. Lalu dia titipkan saudaranya ini, saudara angkatnya si Ansori, kepada keluarganya. Dia titipkan. Rupanya si Ansori silap ngelihat bininya Thaqafi dicium. Lah ini dia kemaluan, istri Thaqafi sampai nutupin muka, malu. Apa kau tidak takut pada Allah? Ya, kamu kan kawan suami saya, kenapa kamu cium saya? Kaget dia, melakukan perbuatan silap tadi. Dia menyesal, dia ketakutan. Gimana kalau suaminya tahu? Dia bingung, kabur ke gunung. Dia pengen taubat. Ketika Thaqafi pulang barang-barang Nabi, dia kagak melihat mana si Ansori. Ternyata dia kemana tuh? Dia kabur ke gunung. Dia bertobat. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahu kejadian tersebut, Nabi diam, nggak komentar sampai turun ayat yang kita baca itu. Walladzina idza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Ada tipe orang bertakwa apabila mereka melakukan satu perbuatan keji, mencium ini orang, aw zalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri dengan melakukan dosa. Dzakarullah, mereka ingat Allah, fastaghfiru li dzunubihim, lalu mereka minta ampun bagi dosa-dosanya. Ya Allah, enggak lagi deh. Kenapa bini teman saya cium juga? Sedangkan versi riwayat Allah, kasusnya berbeda sebab turunnya ayat. Ada seorang wanita cantik mau belanja, beli korma. Pedagangnya namanya Abi Sa'id. Dia lagi milih-milih. Abi Sa'id bilang, Bu, korma yang ini lagi kagak bagus. Emang nggak ada Pak yang bagusan? Ada di rumah. Kalau mau ikut saya ambil ke rumah. Ya, keluar dari tokonya menuju rumah dengan si pembeli wanita cantik tersebut.
diajak masuk ke dalam rumah, ya pilih deh ke rumah, kan cakap-cakap. Lagi begitu tiba-tiba dipeluk, dicium. Tahu kucing garong melihat kita. Si wanita bilang, kamu takutlah pada Allah. Dia tiba-tiba, astagfirullahaladzim, silap saya, kenapa saya jadi seperti ini? Nah, dia menyesali perbuatannya. Dia datang menghadap Nabi, gentleman, ya Rasulullah, saya kesemsem sama pembeli, bening banget, ya rangkul. Nabi diam sampai turun ini ayat. Itu garis besarnya. Mari kita lihat. Qala ba'duhum, berkata sebagian mereka ulama, lamma wasafallahu ta'ala al-jannata, tatkala Allah Ta'ala menggambarkan surga, bi annaha mu'addatun lil muttaqina, bahwasanya surga disediakan buat orang-orang yang bertakwa. Bayyana, jawab dari lamma bayyana, Allah terangkan pula annal muttaqina qismani, bahwa orang-orang bertakwa itu ada dua macam. Ahaduhuma, salah satunya, alladzina aqbalu ala ta'ati, yaitu mereka yang datang atas perbuatan-perbuatan taat. Wahum, mereka itulah alladzina wasafahumullahu bil infaq, yang Allah gambarkan mereka sifatnya suka berinfak. Itu kelompok muttaqin yang pertama. Wa qalmil ghaidhi, juga bisa mengendalikan emosinya. Wal afi anin nas, juga suka memaafkan orang. Nah, golongan kedua orang bertakwa itu wasanihima alladzina adnabu, orang-orang yang pernah melakukan perbuatan dosa, tsumma tabu, kemudian mereka bertobat. Wa ala hada, atas paham ini, kalau muttaqin dibagi dua seperti tadi, fal ismul mausulu, isim mausul, yang mana sih isim mausul? Walladzina. Walladzina idza fa'alu, walladzina itu isim mausul, ya, kata sambungnya. Maktufun, diatofkan, disambungkan, ala mausuli qablahu, kepada isim mausul sebelumnya. Yang mana tuh? Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra, kan ada alladzina. Nah, jadi walladzina idza walladzina idza fa'alu fahisyatan, itu diatofkan, disambungkan ke ayat sebelumnya, walladzina alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra. Wakila, pendapat kedua, dikatakan orang lamma nadaballahu ta'ala fil ayatil ula, tatkala Allah Ta'ala menyuruh di ayat yang pertama, ilal ihsani ilal ghairi, untuk berbuat baik kepada orang lain. Itu kan namanya infak, berbuat baik kepada orang lain. Memaafkan orang itu berbuat baik kepada orang lain. Nadaba, Allah juga suruh fi hadhil ayati, di ayat ini, ilal ihsani ilal nafsi, agar berbuat baik kepada diri sendiri. Caranya jangan berbuat dosa, jangan berbuat tindakan keji. Wa ala hada, atas faham ini,
Fal ismul mausul, maka isim mausul kata sambung alladzina itu atofnya bukan ke alladzina sebelumnya. Ini pendapat kedua, ma'tufun ala al-muhsinin, atofnya kepada wallahu yuhibbul muhsinin. Rawa Ibnu Abbasin, meriwayatkan Ibnu Abbas, anna hadhil ayata nazalat fi rajulaini, bahwasanya ayat ini turun berkenaan dua orang laki-laki, yaitu Ansoriyin wa Saqafiyin, orang Ansor dan orang dari Bani Saqif. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam kana qad akha bainahuma, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mempersaudarakan antara mereka berdua. Jadi orang Muhajirin dipersaudarakan dengan orang Ansor. Ini orang Ansori dipersaudarakan dengan orang Saqafi. Nabi mempersaudarakan. Wa kana la yaftariqani fi ahwalihima, adalah keduanya nggak pernah berpisah pada kondisi apapun, selalu bareng-bareng. Satu ketika Nabi mau pergi safar, Nabi perlu didampingi sama satu orang, berarti kan dikocok. Semua juga kepengen nemenin Nabi kan ya. Fakharajat Saqafiyyu ma'a Rasuli sallallahu alaihi wasallam bil qur'ati fis safar, maka keluarlah Saqafi bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengundi dalam safar. Kocok, yang keluar siapa? Saqafi apa Ansori? Ternyata yang keluar Saqafi. Pokoknya gak mau Saqafi berangkat, dia ninggalin bininya kan? Tapi wa khallafal Ansoriya ala ahlihi, dia titipkan temannya si Ansori pada keluarganya. Ya ta'ahaduhum, untuk menjaganya. Ansori, anak tinggalin bini aneh, keluarga aneh, ente tongrongin, jagain ya. Fakana yaf'alu dzalika, maka dilakukan oleh si Ansori tadi. Tsumma qama ila imraatihi, kemudian dia bangkit menghampiri istrinya Saqafi, lelakinya lagi keluar, liyuqabbilaha, untuk diciumnya. Nabi ini temannya, ini pakai makan fawada'at kaffaha ala wajhiha, istrinya Saqafi meletakkan telapak tangannya ke muka karena malu. Ya, ini orang mau mencium saya kan udah jadi istri orang, dia malu. Fana dima ar-rajulu, menyesallah si laki-laki Ansori tadi. Astagfirullah, kenapa saya jadi cium istri teman saya? Falamma wafat Saqafiyyu ma'a Rasuli sallallahu alaihi wasallam, ketika datang pulang nih Saqafi sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, lam yaral Ansori, dia pulang ke rumah, dia kagak lihat teman si Ansori kemana ya. Orang udah dipesan jagain keluarga saya, dia kemana? Wa kana qad hama fil jibali litawah, dia kabur ke gunung, kaburnya untuk tobat. Dia malu ke temannya, orang bini temannya dia cipok sendiri, ketakutan juga, dia malu, dia tobat. Falamma arafa Rasul sallallahu alaihi wasallam, tatkala mengetahui Rasul sallallahu alaihi wasallam, sakata, Nabi begitu tahu kejadian ini, boleh jadi si Saqafi ngadu kan ya, gimana ya Rasulullah, gini. Nabi diam. Hatta nazalat, sampai turun ayat ini.
hadhil ayat yang mana? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Itu versi Ibnu Abbas sebab turunnya ayat. Sedangkan versi Atha lain lagi. Wa qala Atha berkata, nazalat fi sya'ni Abi Sa'idin Nabhanit Tammari. Ayat ini turun perihal Abi Sa'id Nabhan At-Tammar. Dia pedagang korma. Fa innahu atathum ra'atun hasna'u. Sesungguhnya Abi Sa'id didatangi oleh seorang wanita yang cantik, bening, mulus, cakep. Ya, pedagang ngeliatin pembeli begitu. Tatlubu minhu tamron, meminta kepadanya korma bisyira untuk dibeli. Bang, ada korma yang bagus ya. Dia ngomong, faqala la hadza tamru laisa bijayyidin. Si Abi Sa'id berkata kepada wanita itu, ini korma tidak bagus. Ibu mau nyari yang bagus, ada di rumah. Nyok ikut, modus kan? Kalau mau ambil aja kormanya pulang, untukin. Ini yang dibawa siapa? Pembelinya. Godaan itu. Wa fil baiti ajwadu minhu. Kata si Abi Sa'id, di rumah ada yang lebih bagus dari ini. Fadha biha ila baiti. Maka pergilah Abu Sa'id membawa wanita ke rumahnya. Godaannya besar. Makanya hati-hati laki-laki. Kalau ada perempuan lain diajak masuk ke rumahnya, itu setan dominan. Ya. Bagi janda masuk, nggak boleh. Dipikir mau diperlakukan apapun gak ada suaminya. Nah, tergoda si Abi Sa'id tadi. Fadhammaha ila nafsi, ngajak melihat korma. Begitu masuk ke rumah, dipeluk ke dirinya, gerangkul begini. Untuk apa tuh? Waqab balaha, dia cium. Kaget tuh perempuan. Kalau perempuan dulu, bukan suaminya, dicium gitu, kaget. Dia malu. Gak tahu kalau perempuan sekarang nyosor, bebek. Ya, akhirnya faqalat lahu, wanita itu berkata kepada Abu Sa'id, ittaqillah, abang biar takut sama Allah. Begitu disebut nama Allah, tuh hebatnya zaman dulu. Disebut nama Allah, suruh keinginan yang menggebu-gebu menggoda wanita langsung hilang. Ya. Kalau orang akhir zaman disebut nama Allah, udah maghrib, musyrik. Waduh, kacau. Udah maghrib sholat ini musyrik. Wa nadima ala dzalika, Abu Sa'id menyesal atas yang demikian. Summa atan nabiyah, jantannya orang dulu, dia terlanjur berbuat salah, dia nyesal, dia datang menghadap Nabi, dia mengakui kesalahannya. Wa dzakara lahu dzalik, diceritain pada Nabi hal tersebut. Ya Rasulullah, saya kesimak sama pembeli, tadi salah saya sih. Dia pengen nyari yang bagus, saya ajak ke rumah. Sampai rumah saya peluk, saya cium. Nabi nggak komentar tuh. Sampai fanazalat hadhil ayat, turunlah ayat ini. Makanya ini ayat, kalau sholat sunnah taubat, ini salah satu ayat yang dibaca. Ya. Kalau apa? Kalau kagak
hafal ya langganan deh kuliah bulan. Kalau sesuai sama momentumnya sholat sunat taubat dia baca setelah Fatihah. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Sampai situ. Kita lanjutkan. Fastaghfaru lidzunubihim, maka mereka meminta ampun bagi dosa-dosanya. Atau bitaubati alal wajhis sahihi, mereka datang dengan bertobat atas jalan yang benar. Li ajli dzunubihim, demi menghilangkan dosa-dosanya. Apa tuh cara tobat yang benar? Wa huwa nadamu ala fi'li ma madha, menyesali atas perbuatan yang udah lewat. Yang namanya tobat ada perasaan nyesal dulu, ya. Kemudian yang kedua, ma'al azmi, serta bertekad ala tarki mithlihi fil mustaqbal, untuk meninggalkan perbuatan seperti itu di masa mendatang. Gak lagi deh begitu. Itu namanya tobat. Ini udah 10 tahun curang masih kagak tobat juga. Berpuas. Bukan sampai ada ibu-ibu kontrolin anaknya ngerjain PR. Dia liatin, nak, 1 tambah 8 tambah 6 kan 15, ditulis 186. Nah, kamu gedenya mau jadi apa? Mau jadi anggota KPU. Itu kan sindiran. Nah, 1 tambah 8 tambah 6 mestinya 15, ditulis 186. Jadi rupanya tuh anak punya cita-cita menjadi anggota KPU. Kata Ibnu Athaillah, man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Siapa-siapa yang bersinar di awal menapaki jalan akhirat, maka tetap bersinar di puncak menapaki jalan akhirat. Jadi kalau di awalnya digunakan cara yang baik, berarti bersinar kan, harum namanya. Mengakhiri masa jabatan juga baik. Tapi kalau dari awalnya agak bersinar, butek, ya, butek. Yang mati itu 35, yang sakit 3.000-an. Coba, kan capek Ustaz. Memang logikanya kalau mereka di kampung-kampung KPPS sampai malam capek, logikanya di KPU harusnya lebih capek kan? Yeah. Tapi ada nggak yang meninggal? Hah? Cuma nanya doang. Kasihan saudara-saudara kita. Fahadha huwa haqiqatut taubah, inilah dia hakikat taubat, ya begitu. Ada penyesalan terhadap perbuatan yang terlanjur dilakukan, ya. Ada juga tekad untuk tidak mengulangi perbuatan itu di masa mendatang. Itu namanya taubat, begitu. Fa amal istighfar bil lisan fadaka. Adapun istighfar di lidah, yaitu la afra lahu fi izalatin dzambi. Enggak ada ngaruh baginya untuk menghilangkan dosa. Jadi istighfar di lidah
nggak ada ngaruh. Bal yajibu imharu hadzal istighfari li izalatit tuhmah, bahkan wajib menampakkan itu istighfar guna menghilangkan tuduhan. Kalau mulut doang astagfirullah masih aja lo kerjain ya. Jadi nggak sekedar di lidah astagfirullah, tampakkan betul-betul dia memang bertaubat. Wal izhari inqita'ihi ila Allah ta'ala, untuk menampakkan putusnya dia dari hubungan yang lain menuju Allah Ta'ala. Wa qawluhu fastaghfaru, kalimat fastaghfaru maqtufun ala jawabi idza, diatofkan, dikaitkan pada jawaban idza. Walladzina idza fa'alu fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah, tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Ay la yaghfiru dzunubat taibi ahadun illallah, tidak ada seorang pun bisa mengampuni dosa orang yang taubat kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu, mereka tidak mengekali atas apa yang mereka lakukan minaz dzunubi, daripada dosa-dosa. Caranya gimana? Bi an aqla'u anha fil hal, dengan bahwa mereka copot daripada itu maksiat seketika itu juga. Wa hadza ma'tufun ala qaulihi fastaghfar, kalimat walam yusirru atofnya ke fastaghfar. Wa hum ya'lamun, sedang mereka itu tahu annalladzi fa'aluhu maksiatullah, bahwa yang mereka lakukan itu durhaka pada Allah. Wa hadhil jumlatu halun min fa'ili yusirru, jumlah kalimat ini sebagai hal keadaan dari fa'il subjek yusirru. Ulaika wallahu a'lamu bishawab wa ilmuhu atam wa la ilma lana illa ma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhah wa la tuwallina waliyyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.